cari klub jago susah ya. Susah untuk dikalahkan. Jangan cari klub yang nggak ada ya. Udah pasti Barcelona. King Madrid nih bos ya. King, rajanya Eropa ya. Ya kali kalah sama nyonya tua. Itu para decul-decul yang udah dukung Juventus itu, Visca Barca, Visca JP, gimana kabarnya? Masih sehat kah? Ini Real Madrid bro, bukan Barcelona, nggak ikut CWC. Udah tahu lagi kalah nih, posisinya tertinggal nih. Masih aja diem di area sendiri, kagak mau ngepres. Astagfirullahaladzim, Igor Tudor. Ini mah Allegri part 2 nih. Full time ya boy, ini Real Madrid berhasil mengalahkan Juventus dengan skor 1-0 ya. Sebenarnya gimana sih jalannya pertandingan ini? Mari kita bahas boy. Enggak, gue tuh pengen nanya dah, siapa sih tim scoutingnya Juve ini sekarang sih? Siapa sih yang rekomendasiin beli pemain dari Liga Portugal ini? Dan gue gak ngerti maksudnya masukin Cup Miners ganti Yildiz di kala Juve lagi butuh gol tuh apa? Gol Madrid dicetak sama Garcia melalui crossing dari Trent Alexander-Arnold. Ini pemain emang bukan pemain yang tipikal wingback yang overlap punya speed gitu boy. Cuma kalau dia dapat ruang passing dan crossing sih ngeri banget. Dan gak ditutup sama sekali sama Juventus pas dia mau crossing. Terus kalian kira ini adalah Igor Tudor ini? Bukan, ini bukan Igor Tudor ini. Sebenarnya tadi nih, jiwanya bapak ini merasuki Igor Tudor nih. Astagfirullah, marah-marah subuh-subuh lagi, ya Allah. Kalau bukan Goriorio nih kipernya tadi nih, udah 70-0 kali Juventus kalah. Nggak, yang gue takut nih sebagai Juventus ini nih, pemain-pemain yang bagus-bagus begini tuh nggak betah gitu, terus cabut. Tapi yang menurut gue walaupun Juve kalah, sekali lagi nih menurut gue ya Madrid nggak se-wow yang gue bayangin, jujur aja. Gue udah feeling banget bakal kalah skor gede asli. Tapi ternyata kayaknya ekspektasi gue yang ketinggian. Dan di luar kekalahan Juve ini, tetap ya Yildiz membuktikan kalau level Yildiz tuh di atas Güler menurut gua. Tolong buat tim-tim Eropa jangan so asik mau ngambil Yildiz ya. Karena cuma ini orang, Goriorio sama Cambiaso yang bisa diharapin dari tim ini. Tolong jangan so asik ya. Intinya selamat buat Real Madrid, sangat layak menang. Dan buat para Juventus ini di luar sana, coba kita tebak-tebakan. Bulan apa Tudor dipecat? Coba tulis di bawah boy. Tapi tetap aja, Vino alla fine, Forza Juve. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk sebelum selanjutnya. Bye. Inilah dia rating pemain Juventus yang abis kalah lawan Real Madrid. Sebenarnya ini sih definisi Madrid ngelawan Goriorio boy. Ini sekalian gue menyarankan kalau misalnya manajemen Juventus nonton ini, segera berpikir kalau mau Juventus balik ke masa kejayaan Goriorio no debat lah ya, ini udah kiper jago banget malam ini. Untuk Kelly, gue nggak tahu ini rumornya katanya dia udah mau dipermanenin. Gue nggak tahu apa alasannya permanenin orang ini. Kalau dibandingin Kelly ini jauh ya, masih dia mau jadi Kelly ini. Nggak bisa. Rugani ya lumayan lah, walaupun tadi ada back pass dia yang hampir blunder, hampir. Cuma untuk menuhin kuota HGC buat Liga Champion nggak ada masalah. Kalulu ini kalau ketemu tim yang levelnya di bawah Juventus, itu kelihatannya kayak Lilian Thuram boy. Tapi kalau ketemu tim yang lebih jago dari Juventus nih, jadi kalau lo downhill deh. Alberto Costa 6,8. Gua nggak tahu apa pertimbangan dikasih 6,8 orang ini. Cuma emang dibandingin permainan lawan City kemarin mendingan hari ini sebenarnya. Locatelli, Pirlo, Nebi ya nggak punya sosok leader di Juventus yang dia yang jadi kapten ya udahlah ya. Thuram juga gitu. Kalau dibandingin gelandang-gelandang yang pernah ada di Juve, box to box yang pernah ada di Juve ya dia aja. Cuma masih bisa berkembang harusnya. Cambiaso, Yildiz kombinasinya udah perfect. Cuma mau gimana, ini pertandingan 11 lawan 11 dia berdua ya nggak bisa berbuat banyak juga. Konsensio ini pemain yang sering bikin perbedaan untuk Juve. Cuma kalau misalnya gue boleh jujur nih, ini orang seruntul banget sebenarnya. Bola yang harusnya dipasing dia masih gocek mulu. Cocok main di Ligue 1 loh. Terakhir Randal Kolomuani ya kalau dibandingin sama si El Nyusahin Vlahovic ya mendingan dia lah. Dengan keterbatasan dana Juve sekarang ya mau nggak mau dia ya udahlah keep aja. Selamat ya Madrid. Jangan lupa di follow boy. Oi. Ini kan Madrid menang lawan Juve di babak 16 besar Piala Dunia antar klub. Tim terbaik di Pildun dunia. antar klub ya. Piala Dunia antar klub. Benar. Yang nggak semua tim itu ikut. Benar. Tim-tim yang gak diajak Diam dulu. Tapi gimana menurut lo? Cuman menang 1-0. Tapi menurut gue dengan menang 1-0 juga sebenarnya tuh kayak kurang. Sayang aja kipernya jago anjir itu. Kalau kipernya jago banget itu. Tendangan adek gue buset ditepis sama itu. 10 save. Top banget kipernya tuh anjir. Kalau menurut lo nih ya, Real Madrid tadi bisa gol berapa gitu tadi? Harusnya kalau kipernya biasa-biasa aja ya, mungkin 2 atau 3-0. 2 atau 3-0. Valverde bisa tadi. Arda Güler, Bellingham. oh iya Bellingham tuh tadi anjir tuh. Valverde tendang luar kotak penaltinya.
Sama gue berharap Juve sebenarnya bikin gol. Bikin gol. Tau gak lo alasannya? Kenapa? Biar skinnya laku kejual. Biar laku gitu ya. Tadi gak ada yang nongol. Gak ada yang nongol. Skin zebra nggak begitu efektif di malam kali ini ya. Betul. Jadi menurut gua nextnya, ini mumpung ada di marketplace, beli skin Legend Dortmund. Dortmund kalau nggak Monterrey. Kayak Monterrey nggak mungkin. Dortmund ya. Pakai skin Dortmund. Abis pakai skin Dortmund, pakai skin PSG gitu ya. Buruan beli. Buruan gitu ya. Dan dengan lu lihat pertandingan tadi gitu kan, Real Madrid bisa udah mulai pakai skema, udah pakai taktik gitu ya. Kira-kira tuh Crystal Palace bisa dibantai nggak kira-kira? Musim depan sih bakal bersaing. Gua nggak mau jumawa nih. Kita bisa bersaing, tapi setidaknya kita akan buat Crystal Palace ya. Crystal Palace 0 trofi di musim depan. Katanya kamu Jomo, ini Jumawa lu. Crystal Palace. Crystal Palace. Bukan Crystal Palace. Kita mah Barca kan solid. Bukan Bologna. Bukan. Bukan FC Basel. Bukan. Bukan Levante. Bukan. Oh, bukan. Nah, menurut kalian gimana nih tentang pertandingan Madrid Juve tadi? Coba Tulis di komen kolom ya, komentar gitu ya. sekarang juga. Let's go. Untung kiper Juventus bukan Onana. Kalau nggak udah kebobolan 11-0 kayaknya itu. Tapi serius ya, babak pertama Juventus tuh masih kelihatan niat main loh. Masih kayak posisinya masih imbang, shoot on goalnya juga masih imbang. Kayak ya masih niat main lah kelihatannya. Tapi begitu masuk babak kedua langsung melempem. Udah kayak lupa cara main bola. Udah dah, langsung dah dihukum sama Real Madrid. Gokil ya, lagi-lagi produk La Fabrica ngegolin. Dan asisnya ya dari si Bang Trent Alexander-Arnold ini. Kan gue udah bilang tadi ya, kalau itu kipernya Onana bukan Bang Di Gregorio apalah itu namanya. 11-0 kali itu. Real Madrid berhasil menang menghadapi Juventus 1-0. Mari kita bahas. Ya, kemenangan Real Madrid gol tunggal dicetak oleh Gonzalo, asis dari TAA. Dan gue lihat-lihat nih TAA dan Gonzalo mulai menunjukkan performanya, apalagi dilihat dari Gonzalo ini 3 gol 1 assist di turnamen CWC ini. Gue rasa kita sudah tidak butuh seorang striker karena adanya Gonzalo. Dan MVP pertandingan hari ini adalah Valverde. Etos kerjanya luar biasa banget Valverde, apalagi dia sebagai kapten, dia memimpin tim ini sungguh luar biasa. Dan buat kalian Fisca Juventus, jangan risau, jangan gelisah, karena selanjutnya akan ada Fisca Dortmund atau Fisca Monterrey. Jadi kita tunggu saja apakah Dortmund atau Monterrey yang akan menghadapi Real Madrid di babak 8 besar. Vamos, Hala Madrid, ya dan mas. Gonzalo Garcia kembali jadi pahlawan Madrid. Madrid berhasil mengalahkan si nyonya tua Juventus dengan skor tipis saja 1-0 pada laga 16 besar FIFA Club World Cup. Gol semata wayang dicetak oleh pemain muda yang emang on fire banget di Club World Cup kali ini, Gonzalo Garcia, assist dari seorang Trent Alexander-Arnold. Gonzalo Garcia berawal dari bocah cilik yang foto bersama pemain Madrid Xabi Alonso, sekarang menjadi pahlawan bagi tim yang dibesut oleh seorang Xabi Alonso. Senang banget juga seorang Trent bisa mendapatkan assist cantik untuk Gonzalo Garcia. Kita tahu Trent, crossingnya, assistnya memang andalannya. Respect dulu buat Di Gregorio yang memang bermain sangat apik di bawah mistar gawang Juventus. Banyak banget save-savesnya menggagalkan Madrid dari banyak gol. Kali ini starting yang sama pertandingan-pertandingan sebelumnya seperti biasa, tapi memang kalau biasanya Pakem lebih main 3 back, kali ini kayaknya Tchouaméni lebih banyak main ke depan ke tengah ke depan. Dengan kemenangan Madrid atas Juventus, menyisakan satu tim lagi yang belum lolos ke perempat final, yaitu adalah antara Dortmund lawan Monterrey. Menarik untuk kita tunggu. Tanggapan kalian gimana? Madrid bisa ketemu Sergio Ramos kalau Monterrey berhasil mengalahkan Dortmund. Yuk kita komen, let's go!